dilaksanakannya praktikum di sekolah, maka kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran di sekolah juga akan meningkat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. We think it's good strategically. We think that UP's choice is good. Then after we came to this island, we realized that their choice was right. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berlokasi di Dompak, Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya pada 11 Februari 2026 telah dilangsungkan opening ceremony FabLab Education kolaborasi internasional antara Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Sogang University dari Korea Selatan. Adapun kegiatan hari ini pada 12 Februari 2026 akan ada FabLab Workshop dan juga SSC Workshop yang akan dilangsungkan sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UNews Special Report. Dalam pembelajaran kimia itu mesti kita memadukan antara teori dan ini. Selain itu misalkan saja tidak semua sekolah juga punya. Oke, Profesor, ini boleh dijelaskan nggak hari ini ada kegiatan apa? Kita lagi mengadakan pelatihan praktikum kimia hijau bagi guru-guru dan juga siswa pada tingkat sekolah menengah atas. Oke, ini materi yang disampaikan tadi seputar apa aja, Prof? Materinya terkait bagaimana agar praktikum dapat dilaksanakan di sekolah secara mudah, murah, dan juga praktis, ya. Permasalahannya kaitan dengan praktikum ini, praktikum itu merupakan kegiatan yang penting untuk pembelajaran kimia. Namun pada pelaksanaannya banyak mengalami kesukaran. Contoh misalkan saja, tidak semua sekolah punya laboratorium. Nah, ada sekolah yang punya laboratorium, namun sekolah juga tidak punya laboran. Nah, kemudian ada laboran, namun juga bahan-bahan kimia harganya mahal, ya kan? Nah, selain itu juga bahan-bahan kimia itu banyak juga yang sifatnya beracun, mudah terbakar, sehingga akan mengganggu kesehatan juga lingkungan. Oleh karena itu, dikembangkanlah
praktikum kimia hijau. Nah, bagaimana praktikum kimia hijau dilaksanakan ini? Itu praktikum kimia hijau salah satunya kita menggunakan pendekatan dengan menggunakan jumlah bahan yang sedikit. Ya, sehingga dengan menggunakan jumlah bahan yang sedikit, limbah yang dihasilkan lebih sedikit dan juga biaya yang digunakan lebih murah. Nah, kami mengembangkan kit praktikum di mana kit praktikum itu dapat digunakan oleh siswa di sekolah itu secara mudah dan juga dapat digunakan untuk beberapa topik materi pelajaran pada pembelajaran kimia. Nah, kalau workshop ini sendiri sudah dari kapan dilaksanakannya, Prof? Workshop ini dilaksanakan, kebetulan ini sebetulnya rangkaian kegiatan dari semi-annual meeting Leading University Project for International Cooperation. Kerjasama antara, sekarang yang datang ke sini itu ada 9 perguruan tinggi selain umroh. Dan 1 perguruan tinggi dari Korea, itu Sogang University. Jadi kegiatan ini didukung oleh National Research Foundation dari Kementerian Pendidikan Korea. Jadi kegiatan ini didukung oleh pemerintah Korea. Kami sangat senang kerjasama dengan Umroh terkait dengan implementasi program LUPIC. Jadi LUPIC tadi yang saya sampaikan, Leading University Project for International Cooperation, itu merupakan kerjasama konsorsium beberapa perguruan tinggi terpilih di Indonesia dengan Sogang University yang pembiayaannya dibantu oleh pemerintah Korea. Nah, Prof, untuk waktu selanjutnya apakah akan ada lagi workshop seperti ini, Prof? Ya, kita sebetulnya ini kan baru awal ya. Yeah. Jadi nanti kami akan, dari hasil ini kami nanti akan membuat kit yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan workshop menjadi lebih luas lagi. Nanti kalau sekarang pesertanya sekitar berapa, berarti 12 tambah 5 itu adalah 17. Nanti ke depan kita akan menjadi lebih banyak karena kita juga kit ini dapat digunakan juga di kelas secara langsung, praktikumnya di kelas, tidak praktikumnya di laboratorium. Sehingga harapan kita semua siswa yang mungkin pembelajaran kimia dia dapat melaksanakan praktikum karena praktikum itu sangat penting di dalam pembelajaran kimia. Nah, oleh karena itu kami harus sejalan dengan itu. Harapannya nanti dengan dapat dilaksanakannya praktikum di sekolah, maka kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran di sekolah juga akan meningkat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ini adalah medianya, alat untuk menerapkan si kimia hijau. Kimia hijau itu apa? Kimia hijau itu pendekatan. Jadi pendekatan pembelajaran yang kita adopsi untuk mendukung keberlanjutan. Keberlanjutan, kita sering mendengar istilah Sustainable Development Goals, SDGs. Nah, ini salah satu bentuk penerapannya. Jadi Organic Microscale Kit ini hanya karena berkaitan dengan mata kuliah ya, tapi kita ambil yang besarnya Microscale Kit. Ini adalah salah satu bentuk dari penerapan kimia hijau dengan fokus pada pengurangan limbah. Kenapa? Karena kita menggunakan alatnya kecil, sehingga otomatis bahan-bahan yang kita gunakan juga sedikit. Ketika bahan yang kita gunakan sedikit, kita asumsikan bahwa limbah yang dihasilkan juga sedikit, bahkan tidak ada limbah. Begitu. Nah kalau praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang di sini itu praktek seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau untuk yang ini sendiri, ini difokuskan kepada mahasiswa. Sedangkan yang sekarang sedang kita lakukan, ini berfokus pada sekolah. Nah, jadi kitnya kita kemas berdasarkan topik-topik praktikum. Nah, makanya kenapa para pesertanya pada hari ini adalah guru, kemudian siswa dan juga mahasiswa calon guru kimia.
Kesannya pertama kali lebih ke perasaan keren ya, lebih ke keren karena kita bisa mengimplementasikan kimia hijau tersebut ke adik-adik ini dengan adanya kit small scale dari chemistry. Nah, kalau adik-adik SMA sendiri ini dari mana aja nih, Kak? SMA yang tahu ini ada SMA 7, SMA 1, SMA 4, ada juga tadi SMA dari swasta Kristen gitu. Oke, dengan adanya workshop ini, apakah kakak berharap nanti kedepannya akan sering ada kegiatan seperti ini? Sangat diharapkan ya dengan adanya workshop ini, yang sekarang kan dia skalanya terbatas ya, jadi kemungkinan dengan adanya workshop ini dapat termotivasi untuk bikin ke skala yang lebih besar adanya dengan mendatangkan seluruh SMA yang mungkin ada di Tanjung Pinang gitu, dan Kepri mungkin lebih luas. I want you to introduce yourself and you too. So the first time from you, I Mr. am Kim Sung-min from Korea. I am working with Sogang University in collaborating this LUPIC program with them. And now I live in Indonesia for a long time. Then I am coordinating networking and working 3 universities in Indonesia: UPI in Bandung, UNES in Semarang, and Indiksha in Bali. From you, Mrs., you can introduce yourself. Okay, my name is Sonia Lee. I work for Sogang University. 3 years ago, we had the fund, research fund, from which is called LUPIC program, stands for the Leading University Program for International Cooperation. So in Sogang University, we started to find the Indonesian partner. So we found, like he said, we had a match with UPI and UNES and Indiksha in Bali Island. And for the last 3 years, we worked together. Actually, that fund is supported by Ministry of Education of Korea and organized by National Research Fund. So with their help and with the support, financial support, we could develop lots of good programs with the 3 universities in the Indonesian side. I'm sorry, I forgot to introduce myself. I'm the secretary of the LUPIC program, Okay. who is working in Sogang University. Okay, can you tell us about what is Fab Lab education? Fab Lab education is that the kind of new motive initiative to make the students more creative. Okay. It's a STEM-based education. The STEM is the S stands for the science, and the T is technology, E is electronics, and M is mathematics. So it's students learn lots of things in different ways, but they can combine and then they can make the new material with their based knowledge. So the Fab Lab help the students use all of the knowledge they learned in different ways. So that's why the Fab Lab is good for the education of the students in science area. So that's it. At first setting, when we were making proposals for this program, when we researched several universities and education department, before this project, we had a good result
with Sanata Dharma University in Yogyakarta, and with consultation with them, we chose 3 universities. And the reason why we chose UPI in Bandung is it is because we divided Indonesia into 3 categories: the western part and central Java and central areas and the eastern areas. So we thought UPI has a good reputation in education, and then so we thought UPI could be representative or our partner university in western part of Indonesia. UPI chose UMRA as their partner because UMRA has a big potential for develop further, because it was previously a private university, but now it is a state university, and we heard the government is investing so much and has a good plan for developing this university as a kind of a hub, regional hub for the students who came from other islands, small islands. So we think it's good strategically. We think that UPI's choice is good. Then after we came to this island, we realized that their choice was right. Oke. Ya, tentu yang pertama kita sangat berterima kasih, bersyukur karena kampus kita menjadi salah satu sasaran proyek ini. Ini proyek yang sangat prestisius karena dengan bantuan hibah alat yang sudah diberikan yang kalau dinilai ya tidak kurang dari 1 miliar nih nilai hibahnya nih alatnya itu. Ini bisa memberikan memotivasi dunia pendidikan, tidak saja di program studi pendidikan tetapi juga program studi yang lain untuk bisa menjadikan the world become true tadi ya, sehingga gagasan-gagasan yang dimiliki bisa dikolaborasikan kemudian bisa dihasilkan satu karya yang bisa bermanfaat. Kemarin itu kita sudah teori mengenai Fab Lab itu seperti apa, dan hari ini itu lebih fokus ke praktek untuk dosen, guru, dan juga beberapa mahasiswa. Yang kita lakukan adalah bagaimana membuat desain 3 dimensi, karena kalau kita mau menggunakan 3D printer, maka kita harus menggunakan 3D printer yang desainnya itu adalah desain 3 dimensi. Jadi kita harus bisa, saya latih dulu bagaimana cara membuat desain 3 dimensi dengan menggunakan software tertentu. Dan software yang digunakan di sini adalah software yang masih basic dulu karena masih pertama kali. Jadi yang kita kenalkan itu adalah Tinkercad. Namanya Fab Lab itu harus ada laser cutter dan 3D printer. Kok ini yang laser cutternya? Ini yang laser cutter. Alat laser cutter itu adalah alat untuk memotong sama grafir. Ini pemanasan sampai bisa digunakan kira-kira berapa lama, Bu? Ini nggak ada pemanasan. Oh, nggak pakai pemanasan. Kalau ini ya? hanya memotong dan grafir aja. Oke. Jadi waktunya ini cepat, tergantung desain area kerja yang mau kita buat. Pemirsa, itu tadi serangkaian kegiatan yang dilangsungkan hari ini, Fab Lab Workshop dan juga SSC Workshop. Semoga kegiatan ini terus dilanjutkan agar meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Meli Santia, Fahri Nafiardi melaporkan.